Sampurasun Lovers. Selamat jumpa kembali di acara Bibinari, bincang-bincang kesana kemari bersama Gasfar dan tidak ada ya. Abah Ucup sedang ada pekerjaan dan Cerinrin biasa sibuk ibu rumah tangga. Baik Lovers, kali ini tayangan kita akan menampilkan Kidaus dan Suci, seorang penari dan juga instruktur nari. Tapi kita sedang mencoba untuk menunggu kiriman dari Abah Ucup karena beliau sedang bersama dengan Kidaus dan juga Suci. Jadi akan merekam hasil wawancara Abah Ucup dengan Kidaus. Jangan lupa episode ke-22 Bibinari ini secara serentak akan tayang live di 4 platform, yaitu aplikasi Android Blabla Radio, website Blabla Radio, terus Blabla Radio Space, itu Instagram Live, dan Bala Bala Studio Bandung YouTube channel. Baik, nanti kita akan saya ditemani oleh Kang Agus Safari, tapi sebelum itu, listen and enjoy. Baik, saya sekarang sudah didampingi oleh Kang Agus Safari. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat wae didinya mah euy. Baik, kita sudah dapat tayangan video dari Abah Ucup yang mewawancara dengan Kidaus. Siapa itu Kidaus? Kita nanti ngobrol-ngobrol dengan Kang Agus Safari ya Kang ya. Oke. Baik Lovers, kita lihat dulu tayangan video dari Abah Ucup ngobrol dengan Kidaus. Listen and enjoy. Ya, Bah. Apa, Bah? Ini kita dari acara Bibinari, bincang-bincang kesana kemari. Dari Blabla Radio ingin mewawancarai Aki selama 30 menit ke depan. Okay. Nah, semua nih pada tahu bahwa Kidaus ini kan seorang artis, telah bintang film, juga sinetron, juga katanya pemimpin sandiwara Dewi Murni, betul Ki? Ya, Dewi Murni. Iya, itu sandiwara Sunda. Dan juga Aki itu sebagai pengurus IPSI apa silat itu ya? Iya, Pak. Oh, bukan. Padepokan. Padepokan Silat. Nah, ini yang mungkin pertama sekali ingin saya dengarkan, Aki ini, latar belakang Aki ini bagaimana sehingga Aki bisa seperti sekarang ini nih, mungkin nih pengalaman Aki dari mulai nol lah. Latar belakang Aki ya itu berangkat dari sandiwara Sunda, sandiwara tradisional. Itu turun temurun dari orang tua sampai ke Aki itu. Sampai mempunyai banyak anggota gitulah dari sandiwara tradisional. Itu tahun berapa Ki? Itu dari tahun 90 Aki. Tahun 90. Tahun 1990. Usia Aki waktu itu masih berapa tahun? Udah remaja. Oh iya. Udah remaja. Kalau dari orang tua dulu mah cuma yang digeluti sama Aki itulah. Aki jadi pimpinan sandiwara, pimpinan sandiwara ya. Kalau Sunda itu pimpinan. Ya, pimpinan. Karena Sunda itu lebih ke Arab kan, pakai apa itu namanya yang kalau jadi ihfa. Iya. Pimpinan. Kalau kan orang Sunda mah sendal, senal.
hansip, hangsip, bensin. bensin, iya. Dulu Aki ngalamin nggak? Katanya dulu tuh ada gedung namanya Sri Mukti, apa? Gedung apa tuh yang depan rumah tang tuh? Sri Murni. Sri Murni, oh ya gedung Sri Ya Murni. itu zaman Sri Murni, kan bapak Aki itu dari Sri Murni, dan saya juga lahir di Sri Murni itu. Oh, Wah itu tahun 57-an tuh, tahun 57. berarti Aki masih belia banget waktu itu ya. Iya aku lahir di sana gitu. Dan waktu umur segitu Aki udah main sandiwara gitu? Belum atuh, Belum. masih kan di papangku sama ibu. Oh, Kalau ibu main sandiwara, ibu sama bapak tuh. Kedua orang tua Aki pemain sandiwara tradisional gitu. kemudian saya lihat juga dulu Aki aktif di Rumetang Siang gitu setelah Nah. tidak ada Sri Murni itu Nah, bagaimana tuh Ki, bisa diceritakan? setelah panggung sandiwara Sri Murni ini dibongkar pada tahun 73, pada tahun 7 lah, pada tahun 73 dibongkar. Oh, Maka pindah ke Rumetang Siang bersama pemerintah difasilitasi. Itu kan Rumetang Siang bekas bioskop dulunya Ripoli. oh bioskop Ripoli ya. Namanya Ripoli gitu. Bioskop ya, layar lebar nih. Iya, kemudian pada tahun 75 itu diresmikan sama Solihin GP ya. Iya, Waktu itu itu. waktu wali kotanya ROC Junjunan. Nah itu Oh, zaman wali kotanya itu. iya. Nah situ merekrut beberapa sandiwara, itu grup sandiwara. Asalnya di Bandung itu ada 73 grup sandiwara, sehingga menyusut menjadi 40. Dari berapa itu tadi? 73 Menyusut jadi 40 jadi ya. 40 jadi 25 jadi 15 jadi 10. Itu grup-grup sandiwara itu jadi pada menghilang, hingga pas zaman Aki itu sampai ke 5 grup gitu. Oh, itu faktor apa Ki yang menyebabkan tiba-tiba jadi melorot gitu Ki? Ya mungkin faktor dari anggota pemainnya. Jadi memang untuk mencari calon pemain sandiwara itu susah, Iya. karena itu terjadi alami. Jadi bukan pelajaran gitu, jadi belajarnya alami gitu. Iya. Otodidak. Jadi kadang-kadang turun temurun gitu, kadang-kadang ada yang senang gitu karena suka, karena resep gitu, mencintai gitu. Itu bukan karena Dari- apakah penontonnya sepi atau gimana itu? Apakah? Ya sehingga penonton, jadi itu mah berkesinambungan antara penonton dan pemain. Iya. Penontonnya meninggal, pemainnya juga meninggal gitu. Iya. Penontonnya sakit, jadi itu mah ada penggemarnya gitu. Iya. Jadi kan dulu grup itu yang diketahui sama saya seperti Purwasetra, itu Pabaun Gajali itu yang di Tagalega, itu Sri Murni, Dewi Murni, Sri Mukti, terus Daya Kencana, Sanggar Pikta itu. Hingga ini tidak ada, sudah bubar, ini bubar. Terus ada Jatinugraha, itu masih sandiwara tuh. Jatinugraha tuh dulu tuh yang Wakabul ya. Jatinugraha. Yang sekarang tuh Wakabul jadi mimpinnya bukan Jatinugraha tapi Ringkang Gumiwang ya Ringkang katanya. Gumiwang. Oh, itu Ki, maaf mau tanya, itu kalau pendapatan para seniman sandiwara Sunda itu untuk mencari berasnya itu Ya. dari mana itu? Ya ada yang bekerja sendiri-sendiri gitu, siangnya gitu. Ada yang jualan di pasar, ada yang kerja di pabrik, ada yang
eh, mengandalkan penghasilan dari sandiwara gitu. Jadi ingat nih aku ya waktu kecil panggung Sri Murni itu bukan di Mentang nih, waktu pada zaman tahun 70-an tuh itu penontonnya membludak setiap malam minggu nah, itu karena cerita-ceritanya banyak gitu dan punya penggemar masing-masing seperti Bapak Aki itu dulu sebagai primadona itu di Sri Murni itu. Siapa nama Bapak Aki itu? Pak Usman. Pak Usman ya. Pak Usman itu. Usman apa? Muhammad Usman. Muhammad Usman. Itu bapaknya Aki dulu primadonanya di sandiwara. Sampai ya masuk surat kabar dulu paling ngetop itu udah belum ada TV kayak sekarang medsos gitu ya. Di pikiran rakyat mungkin ya. Ya PR dulu di PR sama Gala dalam media Gala. Ya dulu banyak sekali koran-koran Bandung yang aktif memberitakan budaya ya Ki ya. Seperti PR, Bandung Post, Gala, Mandala dulu gitu. Itu harga tiketnya Rp15. Rp15 ya waktu itu ya. Rp15. Tapi Rp15 waktu itu kan beda ya Ki ya. Kalau tiket bioskop itu 40 perak. Tiket bioskop kalau mau nonton nih film India gitu di Ripoli dulu. Ripoli kan bioskop dekat kan, berdekat Mentang siang itu. Saya ingat Ki nonton Ratapan Anak Tiri di Pensi Budaya itu sudah Rp300 waktu itu. Nah itu sebelah sini tahun Panti Budaya beda lagi. Oh iya. Panti Budaya sama Nusantara kan di sananya di alun-alun itu Elita ya, Dian itu bioskop. Kalau Panti Budaya berapa? Enggak. Rp300 itu 3 orang waktu itu, jadi 100 waktu itu. Ya, mungkin itu Rp100 kalau seorangnya ya. Saya mah dari zaman 40 perak terus 50, 75, 100 terus berangsur. Jadi ternyata iya dari nilai itu harga tiket dan harga bakso sampai sekarang hampir sama. Nah, bakso semangkok di restoran sama bakso semangkok di tukang tanggung beda. Terus tiket bioskop. Jadi kalau dibandingkan dari dulu waktu masih ingat harga tiket 40 perak, 50 perak, harga bakso sakitu. Harga bakso teh 5 perak bakso tanggung. Menurut tanggung deh. Iya. 5 perak. Lamun anu di restoran 25 perak. Menaikkan 25.000 kemarin. Nah sekarang Aki bagaimana nih ceritanya tiba-tiba sekarang Aki jadi sering tampil di layar kaca, di layar lebar, itu gimana? Ya, akibatnya Aki aktif mungkin karena banyak kenalan, karena aku orangnya suka main gitu, gak gaul lah, jadi sama siapa-siapa gitu, nggak bauan lah. Tapi bukan sama main perempuan kan? Enggak tuh. Nah, terus sama orang akademi, sama orang yang berpengalaman. Nah itu terus sehingga aku main di sebuah TVRI ya, itu awalnya gitu. Dari TVRI langsung melanglang nyebrang ke sana ke Jakarta banyak tawaran, enggak terus Jakarta lama. Katanya Aki juga selain di Sandiwara Sunda sering terlibat di kelompok teater modern juga ya, pertunjukan teater. Nah, itu dari pengalaman itu karena seringnya bergaul. Dulu Aki pernah bergabung lama sama Laskar Panggung, tuh teater Laskar Panggung. Jadi makanya Aki di sana
sehingga tahu gitu tentang gestur, tentang blocking gitu. Jadi antara otodidak dan akademis disatukan, maka sandiwara Sunda Dewi Murni lain daripada yang lain gitu, karena dari pengalaman itu Aki diserap gitu. Nah itu Ya saya masih ingat dulu waktu Aki main pertama di Laskar Panggung tuh yang tabib jagoan itu yang Muslihat Akbar ya. Iya, Muslihat Akbar itu. Iya. Oh, cerita yang sangat fenomenal lah waktu itu di Bandung tuh. Sehingga keliling Indonesia tuh. Ke Sumatera ya Ki ya. Waktu sama Rina Nose itu, Rina Nose juga belum masih semester berapa, masih kuliah itu. Iya. Rina Nose juga. Nah itu makanya dari pengalaman itu terus main sandiwara langsung berteater oke. Terus Sasagon ada dulu pernah booming. Oh iya. Sasagon itu mah kumpulan para pelawak dah. Nah itu para pelawak Bandung, para komedian gitu. Ada Denny Pohang. Nah itu ya pokoknya semua lah kan. Iya. Nah itu. Nah Aki ini mungkin Aki punya pesan-pesan buat Blaver tuh bla bla lover dan teman-teman yang menonton siaran ini, mungkin ada pesan-pesan apa nih buat generasi muda atau buat siapa saja? Ya buat generasi muda Blaver ya, buat generasi penerus yang masih mau merawat budaya leluhur, pokoknya mah budaya jangan ditinggalkan ya, karena kalau lupa akan budayanya maka bahaya bagi bangsanya ya. Iya. Pokoknya pertahankan budaya dan semangat. Oh ya. Ya terima kasih Aki. Ini tuh kan untuk 30 menit tapi ini baru 15 menit, biar nanti kita disambung lagi ya, biar lagi di mana gitu. Iya. Cuman mau nanya dulu, ini sekarang Aki sedang kegiatan apa nih sekarang? Sekarang Aki mau bikin sebuah film ya Ki ya. Ya nanti pokoknya tunggu tanggal mainnya, judulnya Juragan Kontrakan, rahasia loh. Iya. Lagi dingin begini Blavers, minum kopi sebagai teman berngobrol panjang lebar. Kang Agus mah tidak suka kopi dia. Jadi tadi kita sudah nonton kiriman video wawancara Ki Daus bersama Abah Yosep. Kang, kira-kira Akang kenal dengan Ki Daus? Kenal Ki Daus, kira-kira dahar usus. Nah, perkenalan Akang dengan Ki Daus itu kira-kira dari mana asalnya? Ya dari Rumetang Siang sebetulnya. Pada waktu itu Ki Daus aktivitasnya sebagai seniman tradisional. Jadi beliau itu banyak main drama Sunda lah seperti itu. Jadi Ki Daus itu nama komersil setelah waktu zaman itu juga masih Ki Daus. Ki Daus itu nama komersil, nama lengkapnya Dadang Usman sebetulnya. Ki Daus itu. Nah, perjalanannya dimulai pada saat Ki Daus dengan Rina Nose itu mengikuti acara di sebuah TV swasta di Jakarta. Dan berhasil menarik perhatian TV swasta sehingga pada saat itu Ki Daus menjadi banyak kegiatan di Jakarta. Jadi setelah Sule baru Ki Daus muncul lagi seperti itu. Nah, lumayan banyak juga aktivitas di mana itu satu lagi Kang. Jadi Ki Daus itu tadi dibilang adalah kira-kira dahar usus. Ya wae si Akang mah euy. Kalau dari perjalanan tadi yang sangat singkat itu
Em, Kidaus itu pernah main di sinetron atau di mana saja gitu selain tadi sudah kita nonton perjalanannya dari mulai otodidak terus bermain sandiwara tradisional. Kira-kira ada lagi setelah merambah dunia em, dunia apa ya, dunia baik dunia layar kaca ataupun bahkan dunia layar perak ya, ada lagi nggak Kang yang akan disampaikan? Iya, setelah tadi mengikuti acara itu terus Ki Daus ditawari pertama kali main sinetron itu mungkin tahun berapa ya, karena dengan Rina Nose itu mengikuti 2007 lah. Nah pada saat main sinetron itu di Suami-Suami Takut Istri, nah itu main di situ, di mana di Suami-Suami Takut Istri, terus di Islam KTP itu main juga, terus kecil-kecil mikir jadi manten dan banyak lagi lah seperti itu. Lumayan banyak tawaran pada saat dunia sinetron atau serial TV mencapai tingkat yang cukup banyak digemari sebetulnya pada saat itu. Dan Kidaus merupakan kira-kira dahar usus. Ya, banyak sekali lah seperti itu. Jadi perjalanannya cukup panjang sampai sekarang masih main, tapi karena pandemi ya tidak ada aktivitas yang lain. Nah sekarang ini ada tayangan berikutnya, ini video berikutnya ini Kidaus, tentang Kidaus Kang Agus. Ini mengenai apa ya? Tapi kita lihat aja dulu. Lovers, ini dia Abah Yusef mengirim kembali tayangan Kidaus yang setelah tadi rehat dulu. Listen and enjoy. Udah. Ini aku Mulai, dia sedang berkumpul Ininya. sama keluarga bahagia nih ya. Belum. Dan keluarga ceria. Nah, Udah, siap. udah. Tadi agak sedikit ini error. Oke guys, ini sekarang saya mau hunting melalui Laki, harus ke mana? mau ke Subang. Ke Subang? Iya. Iya mah ke Kalapa. Salah. Ini kayak udah Subang. Udah Subang. Pada salah nggak sih? Ayo, mari kawan-kawan. Kita lagi di Sari Aktor. Oke, ya. Subang. Masuk. Nah, Oh ini Ya. teh suci juga ini. Subang jidai. Bebas, mau deket supir mangga silakan. Akhirnya Pak Yun. Mau utah gitu. aya topi. Lebar dikil ke. Boleh hadit ke lah. Nanti dibantu sama Mas Denny, Mama Asep, Mama Sadi langsung request apa. Nah, itu yang saya sebut tuh 309 meter lagi tuh Om. Ini Aki sedang berada di mana Ki? Ini Ki. Ini berada di sebuah villa ini nanti buat rumahnya juragan ini. Ini kampung ini menghadap ke kebun-kebun dan ke gunung, cakupan perahu, ya. Nah, nanti di sini ada perkebunan, jadi mengambil suasana kampung. Ini di Subang ya. Abah Ucup mah aya wae eta mah perjalanan atuh, beti kirim-kirim. Kumaha Kang? Si eta mah edan pisan, edan pisan eta mah. Baik, Blavers, itu video kedua, sepertinya perjalanan dari apa yang akan mereka lakukan seperti ini.
begitu ya Kakang ya. Kira-kira video itu mengenai apa tuh Kang? Oh ya, jalan-jalan lah. Ya mungkin mengenai hunting terhadap mencari lokasi yang tadi sudah disebutkan. Mereka akan membuat satu proyek tentang film atau entah sinetron ataupun FTV, kurang begitu jelas ya Kang ya. Itulah. Tapi itulah yang sedang dilakukan oleh Abah Ucup yang ayah wae saya tama edan pisan. Baiklah Kang. Kita akan melihat lagi ke video terakhir tentang Kidaus yang bukan Kidaus ini ini thriller kayaknya Kang, tentang apa yang sedang dilakukan oleh Abah Yosep dengan Kidaus. Mungkin beberapa hari ke belakang sebelum tayangan tadi sore ini dikirim ya. Ya. Coba kita lihat ini apa thriller yang sudah selesai syuting ataupun apa ya. Baik, Blavers, ini tayangan berikutnya Abah Yosep awas ya lamun jalan-jalan deui. Baik, Blavers, listen and enjoy. Ya, Delon. Astagfirullah. Bi Edo, mau kemana lagi? Jangan kemana-mana dulu. Sebentar, Bu. Saya mau ngambil yang meninggal di dalam mobil. Aduh, dasar semuanya kampret. Sate kambing. Sate anjing 100.000 tuh ya, rezeki mati mana we tuh, kan cukup buat beli obat kuat ya. Oh, Tuhan, lagu Bugenvil itu. Baik, Kang, saya masih ditemani bersama Kang Agus Safari. Barusan kita sudah nonton ini thriller, film, sinetron atau FTV Kang? Kalau melihat tayangan barusan yang dikirim oleh Abah Yosep ini, agak belum jelas ya. Gimana itu Kang? Menurut Kang thriller yang barusan atau apa ini, teaser atau apa ya? Oh, ya. Ya bukan thriller itu sih, baik film ataupun sinetron ataupun FTV. Karena kalau thriller itu ada waktu tanggal untuk tayangnya ya. Mungkin ini baru proses produksi atau proses syuting dan diambil beberapa shot untuk untuk dipromokan lah, seperti itu. Jadi kelihatannya Abah Yosep ini ada 2 proyek kayaknya ya. Kalau yang tadi kan juragan kontrakan, kalau yang sekarang di antara 2 jendela. Nah kalau saya amati dulu di film cuman ada kisah 2 jendela tahun 2018 tapinya, dan itu disutradarai oleh Paul Agusta. Baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Agus ini. Juga adalah pengamat film, hobi nonton film dan lain sebagainya, terus menangani beberapa hal yang sifatnya pengamatan terhadap film, sinetron dan lain sebagainya. Baik, Blavers, barangkali sudah cukup mengenai Kidaus, dan satu lagi terakhir tadi ditutup dengan thriller ataupun apa ini, mungkin promo penjelasan bahwa mereka sedang memproduksi sebuah karya, baik film atau film. Kalau film tadi sudah disebut Kidaus bahwa film mereka adalah
juragan kontrakan. Kalau yang tadi antara 2 jendela. Berarti beda ya, ada 2 proyek. Pisan sih ada 2 proyek dikerjakan, uing teh di bawaan. Dasar. Baiklah, sudah selesai dengan Kidaus. Kita akan nyambung dengan kiriman berikutnya, yaitu tentang seorang penari. Tadi sudah kita lihat ada di jalan-jalannya ada Neng Suci. Tapi kita rehat dulu sebentar, lovers, sebelum ke Neng Suci yang penari. Listen and enjoy. Edan pisan. Bincang-bincang kesana kemari, bibi nari. Bincang-bincang kesana kemari. Apa kabar Ibu Suci ya namanya? Boleh perkenalkan Suci itu Suci apa, terus kegiatannya apa, profesinya sebagai apa gitu. Karena ini kita di dalam acara Bibinari Bincang-Bincang Kesana Kemari yang akan ditayangkan setiap Sabtu malam Minggu di Bla Bla Radio. Listen and enjoy. Dibuka aja nih. Buka aja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neng Suci Rahmawati. Saya lahir di Kota Bogor 13 Desember tahun 99. Jadi saya itu adalah seorang mahasiswa di kampus Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Sebelumnya saya di Bandung itu merantau ya dari Bogor. Dari tahun 2015 saya SMK saya di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia SMKI, yang sekarang itu namanya diganti jadi SMK Negeri 10 Bandung. Saya masih kuliah di kampus ISBI, masih semester 6. Profesi saya sebagai penari dan penyanyi. Jadi ya mengisi acara-acara wedding tari, atau misalkan kayak acara event-event opening atau dinner-dinner di gedung sate. Berikut di kafe-kafe saya menerima job-job nyanyi juga. Oh, jadi Teh Suci ini bisa bernyanyi juga. Terus lahir di Bogor ya. Lahir di Bogor. Kemudian setelah SMP di Bogor mungkin. SMP di Bogor. Itu kenapa tiba-tiba masuk SMKN 10 Bandung itu, kenapa tiba-tiba mau ke SMKI gitu? Sebenarnya waktu kecil itu emang saya terlahir dari keluarga seniman ya, dimana dari keluarga mama saya semua sinden dan kakak saya semua sinden. Berikut saya juga sebetulnya dijuruskan untuk sekolah seni jurusan karawitan, cuman karena emang dari kecil saya itu belajar tari, jadi keinginan saya ingin menjadi penari, dijuruskanlah ke jurusan seni tari kayak gitu. Oh iya. Itu di SMKI itu kan ada teater, karawitan, tari, itu ada broadcast katanya ya? Ada broadcasting, itu jurusan baru pada saat angkatan Suci 2015. Oh iya. Soalnya kalau untuk seni rupanya ada sebelahnya ya, SMK 14 kalau nggak salah ya, itu dulunya SMSR ya. Iya, SMSR. Nah kemudian masuk ke ISBI masih jurusan tari juga masih. Ya.
itu gimana sih suka dukanya jadi mahasiswa ISBI itu bagaimana nih? Ada pengalaman apa gitu? Ya, suka dukanya sebenarnya ya banyak banget ya. Dimana awalnya cuman nyanggar aja, jadi kayak sanggar tari, kita cuma hanya belajar tari. Cuman di sisi lain pada saat saya masuk ke pendidikan tari, dimana saya dituntut untuk bisa memerankan sebuah tokoh, bukan hanya menarikan saja, tapi mempelajari latar belakang tokoh tersebut atau latar belakang tarian tersebut, atau misalkan mempelajari cerita-cerita dari beberapa legenda atau beberapa cerita wayang seperti Mahabharata, Ramayana, atau kayak cerita-cerita tarian-tarian yang emang udah ada, kita pelajari gimana nih latar belakangnya, gimana nih kehidupan dulunya. Selain menarikan, jadi kita juga menguak sejarah dan menggali sejarah tarian tersebut, kayak gitu. Pengalaman Suci sih dulu waktu SMK sempat ikut Duta Bahasa Jawa Barat, masuk 10 besar, cuman nggak masuk nominasi. Berikut pas begitu kuliah, Suci ikut acara Putra Putri Tari Indonesia 2019 dan alhamdulillah masuk nominasi wakil 1 Putri Tari Indonesia 2019 perwakilan Jawa Barat. Iya, kemudian kalau nyanyi itu belajar di mana itu bisa Kalau nyanyi? nyanyi itu otodidak sebetulnya. Dari kecil sih sering lihat mama acara ngejob sinden wayang atau misalnya kayak MC Sawer, sering lihat, cuman nggak didalemin banget, bisa aja gitu. Biasanya genre apa itu nyanyinya, apakah dangdut, pop, jazz, R&B? Kalau Suci sih apa ya, mungkin ke dangdut enggak ya, tapi kalau jazz, R&B, sweet pop Sunda, pop juga masuk semua, terkecuali dangdut aja. Iya. Oh, dangdut kurang ya? Kurang dangdut. Iya. Nah, sekarang kegiatan terdekat ini apa ini? Kegiatan terdekat Suci ya masih kuliah aja karena daring online, cuman bedanya kalau untuk praktek kita luring pertemuan, cuman nggak sering, seminggu berapa kali kayak gitu, sebulan berapa kali. Dan kakak nanti sebentar lagi mau KKN. KKN juga, plus juga kegiatan sekarang tuh ini ya. Ikut syuting di film barunya Arya Production, yaitu Juragan Kontrakan. Sebelumnya punya pengalaman acting enggak? Sebetulnya kalau Suci pribadi itu belum pernah punya pengalaman acting dan belum pernah terjun. Cuma kalau lihat-lihat kayak syuting kayak gitu sering sih. Makanya itu jadi salah satu semangat Suci, salah satu tantangan Suci buat memerankan sebuah tokoh. Sebenarnya mungkin sama aja ya, antara teater dan seni tari. Cuma bedanya seni tari itu divisualisasikan melalui tubuh, kan kalau teater itu seluruhnya gitu loh Bang. Jadi tetap aja menjadi salah satu tantangan untuk Suci bagaimana bisa memerankan sebuah tokoh di suatu film kayak gitu Bang. Pernah nonton pertunjukan teater? Pernah di kampus sering nonton pertunjukan teater, entah itu waktu SMK juga sering. Kalau dosen yang paling disukai di ISBI siapa sih? Kalau dosen yang paling disukai itu adalah Bu Ocoh. Bu Ocoh itu dia dosen tari praktek atau kayak kuliah umum gitu sih? Kalau Bu Ocoh itu adalah dosen kuliah praktek ya sekalian, kuliah umum biasa. Cuman emang dia itu adalah salah satu wali saya juga, wali dosen. Dia juga ngajar di Karawitan juga, jadi selain dia ngajar di tari, dia juga ngajar di Karawitan. Di tari itu cuma ngajar seni musik tari aja. Nah, kemudian kalau Ibu En itu ngajar juga nggak itu? Bu En itu ngajar juga. Bu En itu kan iya. rektor kampus Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Dia ngajar juga, paling ngajar itu sejarah Indonesia, sejarah tari di semester 3, 4 gitu. Saya ingin dengerin Suci nyanyi. Boleh. Coba. Mau nyanyi Sunda apa nyanyi Sunda aja ya? Sunda dulu. Nyanyi apa ya? Bang Bung Hideng boleh? Boleh, aduh. Ya, siap. Jadi inget si Lesti tuh yang suka nyanyiin Bang Hideng. Agak sedikit ya. Iya. Bang Bung
hidung bara ting diri Leung bari dianggo kasuka gali situ pinu balong jero bebendun sareng bebena ungkal salira cuak awit teh pangajul buah lantaran ti gitu sudah. Ayo tepuk tangan Blaver. Ya baik, karena ini kan sedang di kafe dan kelihatannya belum makan. Nah sekarang boleh makan dulu, nanti disambung lagi ya. Oke, siap. Sekarang silahkan Teh Suci makan dulu. Terima kasih. Yuk. Lovers, itulah kiriman dari Abah Yosep wawancara dengan Neng Suci yang berada di lokasi mereka membuat sesuatu. Belum ada informasi apa yang dibuat. Tapi kira-kira Kang Agus Safari kenal sareng Neng Suci? Kenal. Suci, suara cintaku. Edan pisan maneh mah. Bukan itu. Ini. Tadi kan dibilang bahwa Neng Suci itu dia mulai belajar menari dan lain sebagainya, terus sampai nembang. Tadi terakhir nembang ya. Narinya belum, mungkin nanti kita nunggu dari Abah Yosep tentang tarian-tariannya. Tapi kalau dilihat dari tadi keterangannya, penghargaannya cukup banyak, terus karena profesinya juga banyak ya. Kira-kira penari yang setingkatan dengan Neng Suci itu masa pandemi itu gimana Kang? Ya kalau pada umumnya para praktisi seni itu terganggu pada masa pandemi ini, terutama para penari, jobnya jadi banyak hilang. Biasanya kan hari Minggu atau hari Sabtu ada pernikahan, mereka biasanya tampil entah itu nari, nyanyi, apalagi Suci ya. Suci itu suara cintaku. Jadi barangkali kehilangan banyak job di mana, di acara-acara pernikahan. Dan Suci kan selain nari juga nyanyi dia. Tadi kita mendengarkan tembangnya yang cukup khas tembang Sunda ya, seperti itu. Nah, apalagi tidak hanya penari, pemusik juga kehilangan untuk pentas, teater juga, bahkan hal-hal yang lain. Masa pandemi ini cukup menguras mereka untuk berkreativitas, entah itu di mana, di virtual atau di mana. Iya. Terakhir nih Kang, kita akan melihat tayangan dari Neng Suci, tapi memang sudah banyak sekali yang terimbas oleh pandemi ini ya. Para praktisi seni yang tadi sudah dibilang tidak hanya penari, tapi praktisi seni yang lain juga sudah banyak terimbas, tidak bisa mempergelarkan karya-karyanya dan lain sebagainya. Nah sekarang ini ada tayangan kiriman video dari Abah Yosep juga mengenai Teh Suci tentang tentang mungkin ya tari mungkin dari tari ya, tari tidak full dengan alat musik live-nya, tapi musik yang ada di mana dimiliki oleh Teh Suci atau Abah Yosep gitu. Kayaknya Abah Yosep nih bawa pengiringnya melalui rekaman. Baik, lovers, kita lihat tayangan dari salah satu contoh tarian Neng Suci Rahmawati. Listen and enjoy.
Hatur nuhun Aba Ucep, Aba Ucup, Aba Ucep. Kirimannya yang sangat cemerlang. Hatur nuhun. Gitu tah Kang Agus Safari, barusan kiriman sepertinya spontan ya. Spontan yang ditampilkan oleh Abah Yusef dengan video talinya Neng Suci. Tapi kelihatan bagaimana meskipun spontan seorang penari siap untuk ditampilkan ya Kang. Bagaimana menurut Kang Agus Safari? Poek. Agar lain mana mah gitu edan pisan. Tos nasa gitu gua. Sepertinya Kang Agus Safari liar sama tarian Neng Suci. Baik, Blavers. Tadi adalah tarian yang spontan. Terima kasih untuk nyanyian hutannya dari Katapel Bogor. Kelompok musik dari Bogor namanya Katapel Bogor. Baik, sebelum di ujung perjumpaan kita, Blavers, tadi itu adalah tayangan yang dikirim oleh Abah Yusef dari lokasi di Subang. Sebuah lokasi objek wisata di Subang, dan kebetulan mereka bersama-sama mempunyai program yang tidak berbagi kepada Manggaspar, komoka Kang Agus Manya, lirik acan. Baik, itu kiriman yang sore tadi dikirim ke kami, dan semoga sehat semua. Ingat prokes, Abah Yusef mengadakan syuting dan lain sebagainya di lokasi yang cukup terbuka, tetap prokes dilakukannya. Karena hari-hari ini masa PPKM darurat, begitu banyak korban-korban yang terpapar oleh si COVID ini. Ada pesan yang terakhir Kang Agus Safari? Suci, suara cinta. Cakap. Baik, Blavers, jangan lupa bahwa nanti di episode 23 Bibi Nari akan tetap mempunyai bintang tamu yang dari program berikutnya. Tadi bintang tamu adalah dari Kang Agus Safari dari program Cinema Onla. Ingat, jangan macam-macam, semacam saja, yaitu pakai masker. Dan terima kasih untuk Teh Osi yang sudah mengirimkan bingkisannya kepada kru Bla Bla Radio, dan juga Teh Winnie yang telah memberikan, nasi gorengnya mantap sekali. Dan jangan lupa kirim lagi ya. Karena malam-malam waktu itu dimakan nasi gorengnya hangat dan top banget. Baik, Blavers, sampai di ujung kita akan pamit. Dan terima kasih Kang Agus Safari, terima kasih Abah Yusef yang telah mengirim video Kidaus, dan juga Neng Suci yang sangat menarik hati di malam ini. Mudah-mudahan nanti sekali waktu kalau sudah beres PPKM darurat, Teh Suci akan hadir di sini sebagai narasumber langsung ya. Kita akan ngobrol-ngobrol yang cukup menarik tentang profesi sebagai penari. Baik, Blavers, sampai jumpa di episode ke-23 minggu depan. Dan jangan lupa listen and enjoy. Enak pisan. Nari